Welcome to New Radar Garut Podcast. Selamat pagi, kembali lagi di acara New Radar Garut. Kali ini kita kedatangan narasumber salah satu Srikan di Kabupaten Garut ya. Karena dari kemarin kita narasumber laki-laki. Nah sekarang mungkin yang pertama ini Srikan di Kabupaten Garut menjadi narasumber di acara New Radar Garut. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Narasumber kali ini Bu Yeni Yunita dari Kabid Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Diskominfo Kabupaten Garut. Beliau juga menjadi ikut andil juga dalam Satgas Penanganan Covid di Kabupaten Garut ya. Ini di Satgas sendiri sebagai apa? Saya di sini di bidang humas, di mana ada empat humas ya di sini. Itu ada bidang IKP, Diskominfo, ada juga dari Dinkes, ada juga dari humasnya Polres, dan dari juga Kodim 011. Berarti untuk penanganan Satgas ini humasnya juga lumayan banyak ya Bu? Iya, Dari ada Polres ada, dari dari Kodim juga ada, Satpol PP Bu ya. Iya. Nah ini Bu, kalau untuk berbicara COVID-19 ini kan lumayan ya, ini tracknya ibaratnya mungkin kalau orang awam bilang kenapa sih sekarang ini Garut kok kayak angkanya melonjak gitu kan. Nah untuk penyampaian informasi kepada masyarakat sendiri seperti apa Bu sejauh ini Bu? Iya, memang benar, sampai bulan November ini tercatat ada 733 pasien konfirmasi positif COVID-19. Memang lonjakannya ini terbesar di bulan Oktober. Bulan Oktober lumayan besar sekali. Ini banyak klaster keluarga dan klaster pesantren. Ya. Memang menyikapi pandemi ini kita sedang berperang ya kan. Kalau ini kita sedang berperang dengan lawan yang tidak terlihat. Kan. Satunya untuk kita yaitu disiplin terhadap protokol kesehatan. Awalnya pasti saya tidak heran karena saya pun kaget dari awal ketika di bulan sempat shock nggak Bu? Saya sempat shock, apalagi dengan pertambahan sekarang yang begitu banyak dan teman-teman dekat saya pun gitu kan kemarin ada yang terkena. Namun setelah saya kaji, setelah saya pikirkan, lalu saya banyak ngobrol dengan para medis gitu kan. Justru untuk senjata untuk berperang dengan lawan yang tidak terlihat ini yaitu harus dengan apa? Dengan kitanya harus enjoy aja, dengan waspada. Kalau rasa takut itu semakin meninggi, semakin kuat rasa takutnya, imun kita pun akan tidak baik gitu kan, akan turun. Iya. Nah selama ini masyarakat yang mungkin kurang paham dengan apa itu corona, bahkan banyak orang yang corona bohong gitu seperti itu. Tetapi betul ada ya, ini buat masyarakat, buat pendengar YouTuber semuanya juga, memang betul ada. Tetapi kita harus menyikapinya dengan waspada. Waspada dari mana? Dari internal dulu, dari diri kita ya. Janganlah kita dulu menengok ke kiri atau ke kanan dulu. Nah dari diri kita dulu, kita waspada, kita ikuti anjuran pemerintah yaitu dengan satu mentaati protokol kesehatan. Nah sejauh ini Bu, yang seperti barusan disampaikan, memang kan awal ataupun hingga saat ini terkadang masyarakat yang dibilang masih kata bahasa nama hare-hare gitu kan Bu. Nah, bahkan sekarang razia pun sudah mulai diterapkan. Nah kalau untuk ini Bu, kiat lah selain tadi itu jangan sampai stres untuk meningkatkan daya tahan tubuh ini, kan informasi lain nggak Bu agar masyarakat lebih melek lah bahwa ini virus ini tuh nyata gitu kan? Iya, kita dari gugus tugas juga relawan, banyak relawan yang diturunkan oleh Bapak Bupati, Bapak Wakil. Itu relawannya dari ASN sendiri atau masyarakat dari ASN? Dari ASN, baik itu dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, desa itu turun terjun semua. Bahkan sama kami pun Diskominfo selalu turun ke jalan gitu ya, untuk kita
bagi untuk ke beberapa kecamatan, beberapa desa gitu. Untuk apa? Untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat gitu. Bahkan kita pun selalu melakukan pendampingan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan stigma yang negatif gitu kan terhadap pasien yang terkonfirmasi. Itu kan biasanya kalau ada nih yang terkonfirmasi, otomatis orang-orang sekitarnya akan takut gitu kan. Nah, bagaimana kita menyikapi agar tidak ada stigma yang negatif terhadap pasien yang terkonfirmasi? Bahkan kita harus memberikan support gitu kan. Bahkan sempat viral gitu ya, yang mau dijemput pakai motor sendiri Iya, nggak mau masuk ke viral sampai viral gitu ya. Ya bahkan kita harus memberikan support, memberikan doa. Karena siapa yang mau kan? Siapa yang mau penyakit itu datang ke diri si yang terkonfirmasi itu. Jadi intinya sekarang untuk masyarakat semua, coba kita rasa takut itu kita ganti dengan rasa waspada. Saya dan Kang Noto aja kan sekarang ini sudah ada berjarak lebih dari 1 meter kan, gitu. Ini untuk saya juga izin membuka masker hanya sebentar saja kan, tapi Kang Noto pakai ini kan, pakai bisa. Iya. Nah, ya intinya begitulah. Rasa takut kita hempas, lalu kita kedepankan waspadanya bagaimana cara memakai masker yang baik, bagaimana cara mencuci tangan, jangan asal mencuci tangan. Nah, itu mungkin bisa disampaikan kembali Bu, cara mencuci tangan yang baik dan benar itu seperti apa sih? Kan sudah ada panduan-panduannya, bahkan dari pusat, dari provinsi, dari daerah pun itu sudah ada panduan-panduannya. Ada beberapa cara untuk mencuci tangan, dari mulai sabun, dari mulai tangannya gitu kan ya. Nantilah harus sampai air mengalir itu Bu ya. Betul, harus air mengalir. Atau ini nih. Nah, selalu membawa ini. Saya kemanapun selalu membawa ini. Bahkan untuk alat sholat pun saya selalu membawa sendiri gitu di keperluan pribadi Bu. Keperluan pribadi itu harus udah aja. Sekarang kita jangan, apalagi sekarang klaster keluarga banyak ya. Banyak sudah mulai masuk. Sudah banyak, bukan mulai masuk lagi, sudah banyak. Jadi anak kita daring sekolahnya daring gitu ya. Tetapi ibu bapaknya kan keluar. Aktivitas di luar. Aktivitas di luar seperti saya kerja atau ada yang berjualan di luar. Nah, jangan sampai kita datang ke rumah itu membawa virus untuk keluarga kita. Gitu kan? Mungkin sebelum masuk ke rumah Bu, alangkah baiknya seperti apa Bu setelah aktivitas di luar itu? Seperti saya datang ke rumah, saya belum bisa bercengkrama dulu dari keluarga gitu. Dari awal saya selalu menyemprotkan disinfektan yang biasa disimpan di luar, yang bisa disimpan di teras untuk sepatu gitu. Lalu saya masuk ke rumah dan saya bersih dulu. Si baju langsung dimasukkan ke tempat cuci gitu. Lalu saya bersih. Ini Bu, kalau untuk menerapkan prokesnya, salah satunya itu kan memakai masker, mencuci tangan. Ini kan terkadang orang mencuci tangan disiram pakai air. Nah, kalau untuk trik atau mencuci tangan sesuai anjuran WHO itu seperti apa sih? Iya, itu kan itu baik dari pusat, dari provinsi ataupun daerah, itu cara mencuci tangan yang benar itu di air yang mengalir ya, dengan memakai sabun, lalu digosok-gosok ini tuh punggungnya ya, ya sampai ke kuku-kukunya, di gitu-gitu kan, itu ada aturan-aturannya di sana. Lalu yang terpenting harus dibasuh dengan air yang mengalir. Gitu. Pastikan kalau tangan kita sudah bersih, sudah steril. Kalau dulu hanya sekadar kecap-kecap gitu ya, tapi tidak memperhatikan. Nah, justru dengan adanya pandemi ini justru banyak hikmahnya kan. Saya pun jadi tahu, jadi lebih paham tentang kebersihan. Sebetulnya kita bawa hikmahnya aja ya kan ya, bawa hikmahnya aja bahwa kita harus hidup bersih, hidup sehat, bahwa kita harus menerapkan pola hidup yang bersih yang sehat. Karena iman sebagai kebersihan sebagian dari iman ya, di agama kita jangan terus meratapi dengan dengan pandemi ini harus diratapi, bukanlah. Kita harus, justru ini adalah ujian semuanya. Jadi mari kita bersama-sama kita hempas rasa takut gitu ya, rasa shock gitu, rasa galau itu harus kita hempas dengan waspada.
waspada dari diri kita, lalu ke keluarga kita, ke teman-teman kita, ke sekitar kita, ke lingkungan kita, seperti itu. Insya Allah kalau memang semuanya bisa menghempas rasa takut itu dengan rasa waspada, insya Allah imun kita akan tetap terjaga, akan tetap baik. Ada kiat tersendiri nggak Bu untuk meningkatkan imun gitu kan? Kalau terkadang kan ya, kalau pernah baca artikel juga ketika daya tahan tubuh kita itu kan salah satunya kan dari imun. Ketika imun kita cemas, stres, panik, imun menurun bro. Nah, padahal salah satu tameng untuk melawan penyakit adalah imun. Ya, Nah, ada kiat tersendiri kalau nggak Bu? secara kedokteran, karena saya bukan dokter ya, mungkin nanti bisa akan tanya ke kedokteran. Kalau ini menurut kiat saya Iya, saja, iya, gitu ya. apa kita saling berbagi info Iya, aja Bu. saya tuh menghempas rasa takut. Semua orang tidak bisa, tidak pernah ada yang tidak pernah tidak pernah merasakan takut gitu ya. Semua orang pasti pernah, termasuk saya. Gitu. Nah, saya kalau menghempas rasa takut itu dengan apa? Dengan pikiran positif saja. Jadi kalau kita terus berpikiran negatif, si corona itu akan begini, itu akan mempengaruhi. Gitu. Padahal kalau punya stigma sangat menyeramkan. Stigma gitu. ya, menyeramkan gitu. Nah, jadi saya itu hanya dengan dengan cara kita banyak berdoa, bersyukur gitu kan, selalu happy aja. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang membuat kita happy gitu. Tamu pirodet kan? Jangan lupa hiburan juga Bu ya. Nah, saya kan kesini happy nih, di radar happy gitu kan. Banyak senyum di sini, banyak sharing kan di sini. Jadi ya bikin suasana yang membuat kita bahagia itu. Karena memang setahu saya gini Bu, pernah baca artikel juga tentang lifestyle dan kehidupan untuk menjaga kesehatan atau pola hidup sehat. Itu senyum itu salah satu untuk membuat kita fresh, dan otomatis ketika pikiran kita fresh, hati tenang, nyaman, itu otomatis daya tahan tubuh kita juga semakin menguat Bu. Betul. Apalagi kita ada pernah slogan juga kan, senyum sapa senyum gitu kan. Iya, tidak es. Ya, satunya lupa siapa Bu. Salam. Nah, kalau saya, salamnya jauh ya. Nah, termasuk ini Bu, kalau untuk COVID ini kan memang boleh sedikit bercerita nggak Bu awalnya? Kalau saya kan mengalami seperti Bu, ketika datang virus corona, hampir 1 minggu tuh siang malam saya baca tentang sejarah corona, kronologi segala rupa, sampai ulek gitu kan Bu. Nah, akhirnya saya juga ibarat batuk sedikit langsung cemas juga, corona bukan. Nah, mungkin ada ini nggak Bu, ibaratnya ketika pengalaman pribadi tersendiri masuknya virus corona di Kabupaten Garut, kalau boleh sedikit cerita, pernah shock sendiri atau pengalaman tersendiri nggak Bu menghadapi manusiawi ya kalau kita merasa takut yang salah itu, takut yang berlebihan dan takut yang berkelamaan. Ya manusiawi lah, semua orang, kata saya pun pernah merasakan rasa takut. Nah kalau saya pun pernah seperti itu dari awalnya, bahwa gejala-gejala yang biasa saya tanyakan kepada pasien COVID itu ya, saya selalu bertanya, bahkan banyak yang OTG, banyak yang saya tidak pernah merasakan apa-apa gitu kan. Nah kalau teman-teman saya kemarin itu, teman-teman bukan sepekerjaan ya, maksudnya sama ASN gitu. Jadi dia merasakan awalnya ada yang memang panas, ya, ada yang panas, demam, dan ada yang OTG gitu. Cuman dia tuh pas makan jadi merasakan tidak merasakan rasa asin, rasa manis gitu. Kayak hilang penciuman indera. Dan dia makan kangkung kayak makan daun. Jadi kalau pas makan daging itu, makan gepuk itu kayak makan daging mentah, jadi tidak ada. Lidahnya nggak bisa ngerasain. Nah mulai dari sana dia itu aneh, kenapa kok seperti ini? Nah langsung dia minta di swab. Nah pengalaman dari pasien COVID ya, saya banyak sharing dengan mereka, meskipun baik telepon gitu kan, ataupun kita video call gitu ya, banyak sharing. Nah itu dijadikan pengalaman juga buat saya, buat diedukasikan lagi kepada keluarga gitu kan. Bahkan kita demam sedikit pun otomatis kita parno ya, kata ya kan. Iya, saya juga sempat mengalami Bu. Sempat saya pun, karena saya kontak erat pada saat itu, saya langsung saya langsung telepon dokter, dok, gejala saya kontak erat dengan ini, lalu saya merasakan minggu-minggu kemarin bahkan itu ya, saya merasakan panas, hidung saya tuh panas gitu.
Padahal saya hanya lagi panas darah, lalu saya stres. Nah itu kan dibikin sendiri, stres jadi asam lambung ke sini. Jadi saya langsung untuk kambuh. Saya sempat mual, lalu saya yang pasti saya minta di swab, dan di swab alhamdulillah hasilnya negatif. Nah dari sana saya ambil hikmah, ini buat semuanya juga ya. Jadi dengan rasa ketakutan yang berlebihan itu tidak baik. Itu buktinya sampai stres Bu ya. Iya, itu sangat stres itu kemarin. Tetapi setelah alhamdulillah hasilnya keluar, saya bisa beraktivitas lagi dan dengan pemikiran yang lebih positif, pemikiran yang lebih fresh lagi, bahwa insya Allah lah ketika kemarin saya kan sering di lapangan kan, saya di lapangan di sana kemarin. Sering ketemu orang Bu ya? Banyak ketemu orang dari Jabodetabek, dari luar lah gitu ya. Tetapi ya satu kuncinya itu kita ikuti aja dengan protokol kesehatannya. Insya Allah kalau kita bisa menjaga itu, kita bisa menghindari lah dari virus ini. Nah ini Bu, informasi yang terbaru mungkin kemarin kan bahkan ada 4 protokoler masalah ya, yang bupati atau wakil bupati kan itu ya. Nah boleh nggak diceritain itu Pak, kronologisnya seperti apa sih Bu sampai ibaratnya kantor-kantor jadi sepi sebelum menjelang libur panjang kemarin itu akhir bulan Bu? Ya itu yang tadi saya ceritakan teman-teman saya itu. Jadi awalnya memang kita kalau dalam satu agenda pimpinan kita selalu bersama ya, tapi kadang kita pernah satu mobil, sering juga tidak satu mobil gitu. Nah itu yang karena teman-teman saya itu adalah yang satu mobil itu setelah ada giat masalah di selatan ya. Jadi satu mobil ini memang awalnya kan berarti nggak ada yang positif gitu, setelah kegiatan akhirnya positif. Iya, seperti itu. Nah itu diawali dari satu orang yang laki-laki mengalami demam, itu memang demam dan dinyatakan oleh dokter itu dia sudah dirawat duluan karena memang katanya tipes ya. Oh tipes ya. Nah setelah itu belum ketahuan itu positifnya. Nah ada satu teman saya lagi yang perempuan yang itu yang tadi saya ceritakan yang hilang indera penciuman. Nah setelah itu di swab dan itu positif, barulah di swab yang teman-teman yang lainnya, baru ketahuan itu yang kemarin. Nah ternyata yang satu mobil itu kena semua. Berarti memang cukup berbahaya juga Bu ya, ketika satu mobil kan ya satu kena bisa kena semua gitu. Iya makanya kan di profesinya juga harus menjaga jarak ya. Nah karena memang pada saat itu setelah bertugas dalam satu mobil mereka bersama dan semuanya kena itu. Kalau untuk sampai saat ini Bu masih menjalani isolasi? Masih menjalani isolasi. Mungkin minggu ini sudah karena memang saya selalu komunikasi gitu, baik itu di WA. Keadaannya sampai saat ini apa? Gimana perkembangan? Baik-baik saja. Kesehatannya pun bahkan sering live di IG gitu kan ya. Dia bikin happy aja. Bahkan saya tanya gimana? Itu yang hilang tadi makan nasi kangkung masih hilang penciuman? Udah mulai normal lagi. Ya, sudah mulai normal lagi. Bahkan itu kan harus makan makanan bergizi gitu kan. Banyak kiriman makanan, baik itu tidak bisa saya sebutkan ya karena itu ada brandnya, misalkan ya makanan itu gitu maksudnya. Yang penting mah untuk menyehatkan dan meningkatkan daya tahan tubuh Bu ya. Kalau pas video call juga baik-baik saja alhamdulillah. Nah kalau untuk itu Bu, tadi berbicara video call mungkin sama pasien yang corona itu Bu, isolasinya itu satu kamar satu orang atau yang? Kalau teman saya yang ini memang satu kamar satu orang. Ya. Kalau yang klaster di Cipari itu ya, yang pesantren. Oh yang pesantren. Yang pesantren itu karena banyak itu santrinya, itu di Rumah Sakit Medina itu ada ruangan besar itu Pak Bupati pernah men-share para santri sedang mengaji dan itu memang ruangan besar, beberapa tempat tidur yang banyak itu memang tidak satu orang satu. Nah ini Bu, kembali lagi ke penyampaian informasi Bu, pernah juga kan jadi ada stigma masyarakat. Bahkan kalau nggak salah pernah dengar kasus yang di Lubong yang puskesmas di demo. Oh iya. Nah itu sejauh ini seperti apa sih Bu sebelumnya? Iya. Itu kan kembali lagi karena masyarakat resah. Ada salah satu warganya yang dijemput itu malam. Makanya kemarin Pak Bupati menegaskan kepada tim gugus tugas khususnya di Dinkes dan di RSU itu penjemputan kita biasa siang hari saja. Karena kan dari awal apalagi kasus Garut itu kan dimulai dari Kecamatan Selaawi.
Jadi ada yang datang dengan memakai ambulan dan memakai APD gitu kan, itu kan bukan sesuatu hal yang wajar gitu menurut masyarakat, itu kan sesuatu hal yang baru kan, ini yang baru manusia planet di mana? Iya gitu kan, jadi kaget, jangankan masyarakat, saya pun sama gitu kan. Apalagi kondisinya penyebutan tengah malam loh. Iya, itu penyebutan malam, maka memang tidak mungkin kaget. Tapi setelah dijelaskan, justru mungkin tadinya kita menghindari kerumunan seperti itu, tetapi memang setelah dijelaskan mereka mengerti. Nah ini Bu, sejauh ini Bu, ada nggak sih hal-hal yang menarik ataupun ibaratnya bikin kesak sebel gitu kan, ketika kita sudah mulai tugas nih sebagai untuk di bidang informasi, menyampaikan sesuatu informasi ke masyarakat, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang unik ataupun menarik selama menjalani dari mata rantai penyebaran atau memutus untuk mata rantai di Kabupaten Garut? Banyak ya, banyak suka dukanya, banyak hal-hal uniknya. Tetapi kalau memang balik lagi, karena saya pun sekarang saya sudah relax ya, maksudnya sudah lebih beda sama waktu awal-awal ya, saya sempat kaget. Awal-awal saya sempat kaget seperti ini. Tetapi justru dengan banyaknya pengalaman saya makin tahu gitu, yang mana itu yang menjadi rekan kita yang benar-benar teman gitu kan ya, yang mana misalkan yang ya mata saya jadi terbuka. Tapi maksudnya di sini di humas ini, jadi saya itu justru enaknya itu kan, jadi saya banyak wawasan-wawasan yang tadinya saya tidak tahu gitu. Hanya saja saya ikut kegiatan pimpinan kesana kemari gitu, jadi saya semakin banyak pengalaman dan wawasan buat saya gitu. Meskipun terhitung saya di sini masih bayi ya, masih beberapa bulan saya. Kalau bayi mah belum bisa jalan sendiri. Masih merangkak lah gitu ya. Anak usia 6 bulan masih merangkak gitu ya. Makanya saya juga masih banyak belajar lah dari rekan-rekan. Saya diundang ke sini pun saya senang nih. Karena banyak sharing gitu kan, terkait dengan masalah-masalah jurnalistik gitu kan. Ya senang seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat Bu. Amin, Mbak. Nah itu kan yang dibutuhkan Bu, ketika walaupun kita punya ilmu sedikit, ketika bermanfaatkan lumayan kan, sampaikanlah walaupun satu ayat kan. Iya kan, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Nah ini Bu, mungkin ada ya untuk kembali lagi Bu, saya pernah mendapat informasi atau laporan Bu, keluhan masyarakat mengenai susahnya untuk melakukan tes swab. Jauh sebelum ibaratnya, kalau sekarang kalau masalah udah ada PCR Bu ya? Sudah. Nah, kalau masalah sebelum ada alat seperti itulah, bahkan ibaratnya ini belum terlalu berjalan maksimal gitu kan. Ada rekan tengah malam dia mengalami gejala, datang ke puskesmas katanya alatnya nggak ada. Nah mungkin perlu disampaikan lagi ke masyarakat ketika mengalami gejala demam batuk di tengah malam, itu hal yang harus dilakukan seperti apa? Bapak akan melakukan misalkan telepon ke humas atau gugus tugas, mungkin bisa dijelaskan Bu? Iya, kalau di awal-awal memang benar, karena kan kita semua ini baru ya. Nah, kita kan baru ini. Semua memang untuk swab itu kan, kalau dulu itu kan kita masih rapid test ya. Iya, rapid test. Rapid test aja itu hal yang baru buat kita gitu. Nah kalau dulu memang saya pun dari ASN, dari masyarakat, dari ini kan semua dibeli gitu. Nah, kalau untuk swab, karena memang semenjak bulan di Kabupaten Garut, Bupati langsung beli itu alatnya kan yang ada di MSU, langsung membeli. Sekarang tidak sulit untuk di swab, asal misalkan ini banyak yang masuk ke saya, banyak yang masuk WA ke saya, hari ini ada yang mau di swab karena bergejala gitu kan, karena bergejala gitu. Saya tanya dari mana, ya Bu dari ini, lalu saya sampaikan ke Dinkes, lalu itu dijadwalkan. Itu baru saja. Di pungut biaya nggak Bu menurut saya? Jadi perlu digaskan kembali YouTuber, apalagi untuk masyarakat Kabupaten Garut, ketika mengalami gejala virus COVID-19 bisa langsung datang ke rumah sakit dulu ya. Untuk dilakukan swab itu? Iya, itu bisa menghubungi kita dulu ya, gugus tugas nanti, karena jadwalnya itu kita berbeda-beda, ada di puskesmas A, puskesmas B gitu hari ini. Nah, barusan ada yang meminta kepada saya untuk di swab karena mengalami gejala-gejala. Nah, ini kita jadwalkan karena ini
jam segini karena apa sudah pada lepas APD gitu kan. Oke, kita jodohkan besok seperti itu. Tuh kalau tesnya sendiri dari pagi Bu sampai siang gitu? Iya. Kalau lagi banyak itu sampai sore itu masih tetap melakukan swab. Nah ini Bu, kalau untuk misalkan Ibu, kan Ibu sudah aktivitas sampai sore, mungkin jam 9 atau jam 10 malam waktunya istirahat. Nah ketika ada pernah sehingga tengah malam mendapat laporan atau masyarakat ingin ada nelpon komunikasi untuk virus ini misalkan ingin diperiksa di tengah malam, apakah masih dilayani atau seperti apa? Oh, sejauh ini kalau saya tidak ya, maksudnya tidak. Itu mungkin lebih ke teknisnya, ke Dinkes atau PSU. Kalau saya kan setelah nanti dari Dinkes dapat laporan dari Dinkes setiap hari, itu kan teknisnya seperti ini. Dari rumah sakit dulu hasil swab nanti keluar, langsung ke Pak Bupati, ke Pak Wakil, ke Pak Sekda, langsung dikirim ke Dinkes, dan baru Dinkes setelah Dinkes diolah baru dikirim ke kita katanya. Nah dari kita baru bisa disebarluaskan, dibikin grafisnya, dibikin rilisnya. Demikian bincang-bincang bersama Ibu Yeni Yulita. Hatur nuhun atas waktosna. Oke, YouTuber New Radar Garut, kita akan kembali lagi dengan narasumber dan bahasan yang lebih menarik lagi. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.